الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه وكان رضي الله عنه يروي أيضا ما ذكره الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به في لطائف المنن أنه اجتمع جملة من العلماء فيهم أبو حسن الشاذلي قدس الله سره ونفعنا به وعز الدين سلطان العلماء ابن عبد السلام رحمه الله ونفعنا به وشيخ محي الدين ابن سراقة وابن دقيق العيد وغيرهم فتذكروا في العلوم إلى أن تكلموا أبو الحسن الشاذلي في العلم الوهبي الإلهامي فأتى بما يبهر العقول من العلوم ذوقية فنادى عز الدين ابن عبد السلام بأعلى صوته هلموا إلى هذا العلم الطري القريب العهد بربه. انتهى. Kisah orang-orang yang dapat ilmu laduni. Orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu laduni, satu, hati mereka bersih, jauh daripada hasad, hasud, benci, iri. Gak ada itu. Temannya dapat ilmu laduni, girang, enggak diiriin, enggak dihasudin. Karena sebagian orang yang berilmu itu kalau hatinya tidak bersih, dia akan iri, dia nggak ngerti. Temannya dapat ilmu, dia iri, nggak mau ngambil ilmu dari temannya itu. Itu kan setan, sikap setan tuh begitu, hasud. Dia merasa rendah kalau mengambil ilmu dari kawannya itu. Padahal prinsip yang ditancapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu ya dari Allah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu hikmah itu adalah barang berharganya orang mukmin yang hilang. Aina wajadaha akhazaha. Dimanapun dia dapetin, dia kudu ambil. Nggak pakai sungkan, nggak pakai malu, nggak pakai gengsi. Jadi kalau temannya dapat pemahaman yang luar biasa, dia tanpa malu-malu, apa tadi dah yang kamu omongan tadi, kayaknya bagus banget itu, saya catat gitu. Atau ceramah temannya bagus, wah saya catat, saya ulangin. Habis ceramah tadi kamu bahas apa, bagus banget, saya mau istifadah. Nggak gengsi. Nah, itu cara-cara, ciri-ciri orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah daripada hasud. Nah, orang-orang yang dapat ladun itu nggak ada model-model gitu, yang mudah hasud-hasud dengan ilmu orang lain. Enggak. Jadi dia senang kalau ada dapat ilmu, karena itu barang berharganya yang hilang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama ketika mereka kumpul, enggak ada saling hasud-hasud. Ceritakan pada saat itu berkumpul beberapa ulama besar, di antaranya Abu Hasan Asy-Syadzili, Izzuddin, Sultanul Ulama Ibnu Abdul Salam, Sultanul Ulama, Sultan, rajanya ulama, Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam, Syekh Muhyiddin Ibnu Suraqa, Ibnu Daqiqil Aid, Abul Fatah Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Wahab Al-Qushairi Al-Ma'ruf Bibni Daqiqil Aid. Kenapa disebutkan namanya julukan Ibnu Daqiqil Aid, itu sudah pernah kita bahas. Gara-gara tepung Aid. Daqiqil Aid ya. Daqiq itu tepung, Al-Aid itu Idul Fitri. Jadi ceritanya diulang sedikit ya. Beliau ini mau lebaran Idul Fitri. Jadwal khutbah Idul Fitri. Nah, biasanya kaum ibu-ibu itu kalau mau lebaran pasti sudah nyiapin tepung buat lebaran, namanya daqiqul aid. Nah, beliau ini udah mau lebaran tapi belum beli juga tepung. Dipesanan bininya, "Bang,
Jangan lupa ya, beli tepung buat Idul Fitri, daqiqil id. Wah. Kalau dari pesanin bini rumahnya kalau nggak diiyain runyam urusannya pulang ke rumah nih. Dia khutbah, berangkat khutbah, nggak tahu bagaimana. Salah satu ucapannya daqiqil id dia bilang. Ketika khutbah ngucapin tepung lebaran. Jadi tiba-tiba aja masuk kata-kata itu, saking kepikirannya tuh sama bini, bayangin itu. Makanya hati-hati tuh kalau mau ibadah bini jangan marah-marah dulu, apalagi mau khutbah. Ya. Ke bawah-bawah pikiran ya. Sehingga beliau dikenal dengan daqiqil id. Ibnu daqiqil. Jadi sampai gelar itu orang lebih kenal gelar itu daripada nama beliau. Padahal nama beliau adalah Abdul Fattah Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Wahab Al-Qushayri Al-Ma'ruf bini Daqiqil Id. Hidup kurun waktu 626, wafat 702 Hijriah. Imam mazhab Malik dan Syafi'i sekaligus. Luar biasa ya. Beliau ada yang bilang mujaddid di tahun ke-7, abad ke-7. Beliau hadir nih, kumpul nih, dan yang lainnya. Fatazakarau, tazakara ya tazakaru, fatazakaru fil ulum. Mereka saling muzakarah. Muzakarah, bahas-bahas ilmu. Masing-masing mengucapkan apa yang dia paham. Ila antakallama Abu Hasan Asy-Syadzili, sampai giliran Abu Hasan Asy-Syadzili ngomong. Fil ilmil wahbi al-ilhami, berbicara tentang ilmu wahbi, ilmu wahbiyah, ilmu pemberian Allah. Bukan wahabi, bukan wahbi, ilmu laduni al-ilhami, yang bentuknya ilham langsung dari Allah. Fa'ata bima yubhirul uqul, maka beliau menyampaikan apa yang membuat akal pada terperangah. Kenapa? Minal ulumi dzauqiyah, karena yang disampaikan itu ulum, ilmu-ilmu yang sifatnya dzauqiyah, rasa batin, cita rasa batin. Fanada Izzuddin Ibnu Abdissalam bi'ala sautih, di kumpulan beliau itu maka berteriak nih dengan suara lantang Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dengan suara yang lantang, halumu ila hadzal ilmi at-tari, katanya. Ayo kumpul. Ini ilmu yang masih seger banget ini. Al-qaribil ahdi bi rabbih, yang baru saja turun dari Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Enggak dibahas ilmu apa itu. Ya, ilmu wahbi. Ya. Kisah juga kemudian seorang ulama yang bernama Ahmad Ar-Ramli. Wa hukiya anna Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullahu taala su'ilam an mas'alatin. Beliau ditanya tentang satu masalah. Wa huwa rakibun ala baghalati. Beliau saat itu lagi berkendaraan, naik bigalnya. Ketika ditanya itu fa'atraka, beliau menundukkan kepala, wa ta'ta'a ra'sahu ilal ard, ditundukkan di apa ini, gini Pak, dipandang bumi. Wal tafata yumnatan wa yusratan, setelah beliau menekur melihat bumi, ya, beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian setelah lama beliau memandang ke arah langit. Lama nih, setelah ditanya tuh diam, beliau melihat ke bumi lama, menekur lama, lihat kanan, lihat kiri, kayak orang bingung gitu. Kemudian beliau lagi angkat kepalanya, lalu menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Fasa'alahu tsaniyan amma sana'a. Kemudian orang tadi bertanya lagi, kenapa kok begitu? Ditanya enggak jawab, tapi melakukan adegan, melakukan sikap yang seperti orang bingung, tolah-toleh, ya.
Faqala lamma sa'altani, kata beliau, ketika engkau tanya saya anha, tentang persoalan yang kau tanyakan, lam yakun li ilmun biha, aku belum sama sekali tahu apa jawabannya. Fasaffahtu kutubal masyriq wal maghrib, lalu aku membuka lembaran-lembaran kitab-kitab yang ada di timur dan barat. Falam azfar biha, aku belum beruntung mendapatkan jawabannya. Jadi semua kitab-kitab yang ada di timur dan barat tuh belum langsung deteksi, nggak ada jawaban. Itu gimana komputer Wahbi namanya, komputer luar biasa ya. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab ini semuanya nih timur barat udah masuk di otak beliau tuh. Dideteksi. Wah, nggak ada jawabannya nih. Summa nazaratu illa al-lauhal mahfuz falam ajidha. Kemudian aku pandang ke lauhil mahfuz. Kan lauhil mahfuz itu database-nya ilmu yang zahir. Yang ada di sana itu, yang ada di dunia ini di lauhil mahfuz. Yang telah ada, yang akan datang ada di lauhil mahfuz ilmunya. Apa yang terjadi dan sebagai segala ilmu ada. Beliau punya itu database-nya. Luar biasa ini. Saya nggak ketemu juga jawabannya di situ. Ini orang alim banget ini yang nanya. Summa akhbarani qalbi an rabbi biha. Kemudian datang ilmu itu ke hatiku dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jawab. Ngeri ini ya. Begitulah keadaan orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni. Wah, kalau soal ditanya tolah-tolah ya kita juga bisa, Pak Ustadz. Ya iya, tapi tolah-tolahnya emang kagak ngerti apa-apa. Nggak menemukan jawaban, emang bodoh. Nah, ini dicari lembaran kiri kanan atas bawah nggak ketemu jawabannya. Luar biasa. Imam Ahmad Ar-Ramli rahmatullah alaihi rahmatullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih. Ada kisah selanjutnya, tapi cukup dua kisah ini untuk menyegarkan ya semangat kita untuk menyiapkan diri kita mendapatkan ilmu laduni. Syaratnya kemarin apa? Minimal sekali adalah bi khuluwil qalbi 'anid dunya, mengosongkan hati dari dunia. Kemudian apa lagi? Ya, inkisaru qalb fi jawfil lail, ya, renyuh tegak di tengah malam, ya, salat tahajud. Iqra.